Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Anak-anak, untuk mengawali pagi hari yang cerah ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bagi siswa yang bertugas memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipersilahkan maju ke depan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Marilah teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, aku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Bagus. Kalau sebelum berangkat sekolah harus diusahakan sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian memiliki tenaga dan lebih fokus dalam proses belajar di sekolah. Nah, hari ini adakah teman kalian yang tidak berangkat? Tata, Ananda Tata. Ada yang tahu kenapa Ananda Tata tidak berangkat? Sakit. Oh ya, kita doakan bersama-sama supaya Ananda Tata lekas membaik dan bisa beraktivitas bersama kita di sekolah. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan wawasan kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan literasi, membaca teks bacaan 4 Lembu Yang Malang. Nanti kita bersama-sama untuk membaca teks bacaan tersebut. Sudah, setelah hitungan ketiga kita baca bersama anak-anak, bersama ya anak-anak. 1, 2, 3. 4 Lembu Yang Malang. Ada 4 lembu yang bersahabat, kemanapun mereka. tepuk tangan buat kekompakan kita dalam membaca. Anak-anak, ada yang mau menceritakan ulang tentang teks bacaan tadi? Oh ya, silakan maju Rehan. Ceritanya tentang apa Rehan? Seekor singa yang tidak bisa menerkam kumpulan lembu. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan buat Rehan. Jadi Rehan tadi menyampaikan jika ceritanya itu tentang apa?
seekor singa yang tidak bisa apa? Sekarang, supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar, Ibu akan melakukan ice breaking dengan melihat tayangan video dan menyanyikan lagu Baby Shark secara bersama-sama. Sekarang, Belin minta anak-anak untuk berdiri dan melakukan gerakan yang ada pada tayangan video. Ayo ya, semangat! Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do do. That's the end. Nah, terima kasih. Boleh dipersilakan duduk kembali. Dari tayangan video tadi, Bu Helin ingin melakukan persepsi terkait tayangan video tadi dengan cara menggali dan mengingat pengetahuan anak-anak kembali terkait pembelajaran sebelumnya. Nah, dari tayangan video tadi, di mana bisa kalian temukan? Laut. Semuanya sama laut? Ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya anak-anak itu sudah belajar tentang apa? Komponen? Ya, komponen apa? Abiotik dan abiotik. Nah, dari tayangan video tadi, kalau komponen abiotik itu yang apa ya anak-anak artinya? Yang abiotik tidak hidup. Ya, makhluk tak hidup. Benar sekali. Sedangkan kalau komponen yang biotik, ya, makhluk hidup. Dari tayangan video tadi yang termasuk komponen biotiknya ada apa saja? Dari sini kelompok ikan, tanaman laut, paus, kepiting. Ada lagi? Ya, kepiting sama. Nah, jadi komponen biotik itu adalah yang makhluk hidupnya. Makhluk hidup itu ada apa saja? Tumbuhan, kemudian hewan, sama apa? Manusia. Nah, kemudian kalau komponen abiotiknya ada apa saja di situ? Bagian air, sinar matahari, pasir, batu. Nah, itu adalah contoh komponen abiotik. Kalau komponen abiotik itu adalah benda yang berasal dari alam tapi bukan makhluk hidup. Nah, sekarang Bu Herlin akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, di tujuan pembelajaran kita nanti anak-anak diminta untuk menentukan 3 perbedaan tingkat ekosistem komponen biotik, yaitu ada individu, populasi, dan komunitas. Kemudian nanti anak-anak Belin minta untuk berkelompok membuat satu diorama dengan komponen penyusun biotik dan abiotik di suatu ekosistem, kemudian baru menghubungkan apa itu arti ekosistem. Kemudian pada pembelajaran hari ini Bu Helin akan menilai kalian dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, berpikir kritis, dan bergotong royong. Kemudian tadi kalian juga sudah melakukan asesmen diagnostik untuk apa? Menilai pengetahuan awal kalian, yaitu dengan menggali melalui persepsi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berikutnya ada asesmen formatif, nanti anak-anak diminta untuk mengisi LKPD, mengerjakan LKPD setelah berkelompok, dan di akhir nanti ada soal evaluasi untuk menilai pemahaman kalian mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sekarang Belin mau tanya, ada yang tahu hari ini Bu Helin itu membawa apa? Belum tahu. Nah, hari ini Bu Helin itu membawa maket. Maket itu adalah benda tiruan dari lingkungan aslinya. Biasanya kalian temukan maket ini di mana? Hutan, ya, di hutan. Nah, di hutan ini sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang abiotik dan biotik. Kalau yang
Abiotik ada apa saja di sini? Batu, matahari, pasir atau tanah. Ya, cahaya matahari sama. Pasir juga ya. Jadi di sini itu nanti ada apa? Komponen abiotik dan ada komponen biotik. Nek komponen biotiknya ada apa saja ya anak-anak? Dari sini dulu. Gajah. Ada gajah. Gajahnya jumlahnya ada berapa? 3. 3 atau sekumpulan 3 sekumpulan apa? Gajah. Terus Jerapah. ada jerapah. Jerapahnya ada berapa? 3 juga. Ada sekumpulan jerapah. Singa. Ada singa. Singanya ada berapa di sini? 1. 1. Kemudian yang di sini tadi yang lain ada apa? Ada monyet. Monyetnya ada berapa? 2. Ada sekumpulan monyet. Terus apa meneh? Ada burung. Burungnya ada berapa ini? 2 atau sekumpulan burung. Terus ada pohon. Pohonnya ada berapa? 2. Ya, di sini apa nih? Ada ulat. Ya, iya ada ulat. Nah, di sini itu banyak sekali komponen biotiknya. Kemudian nanti Belin mau tanya, bisa nggak toh kalau gajah itu hidup sendiri di hutan tidak ada apa-apanya? Tidak bisa. Karena apa? Karena gajah itu membutuhkan apa? Iya, makanan juga. Kemudian teman untuk saling berinteraksi. Nah, sekarang Bu Erlin akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya itu ada 2, individu sama kelompok. Yang kelompok itu kalian Belin bagi menjadi beberapa kelompok. Anak-anak ini akan Belin bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 4 sampai 5 siswa satu kelompoknya. Nah, nanti Bu Elin namai kelompok-kelompoknya itu dengan nama-nama hewan, ya. Yang kelompok pertama itu ada kelompok serigala. Nah, kelompok serigala itu ada Elja, Mita, kemudian Fauzi dan Marbel. Kemudian kelompok 2 itu ada apa? Kelompok monyet. Kelompok monyet itu ada Ubed, ada Naila, ada Kiandra, sama ada Hanifa. Kemudian yang kelompok 3 itu kelompok singa. Kelompok singa itu ada Rehan, Kanaya, Salma, Hanan, sama Eksa. Kemudian kelompok 4 ada Mariam, Sofi, kemudian Samuel, Juna, sama Pandu. Sekarang coba kalian lihat dulu dan kalian gunakan dulu topinya, topi kelompoknya. Sudah digunakan? Nah, kemudian Bu Helin akan membagikan atau menjelaskan apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama kalian lakukan yaitu membuka tugas atau LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik kelompok. Ini nanti kalian tulisi dulu. Kalian kelompok 1 itu apa? Serigala. Berarti nanti ditulis ini kelompok 1 serigala. Ada siapa saja? Dituliskan namanya. Sama yang lain juga dituliskan kelompoknya. Setelah itu nanti Bu Elin minta kalian untuk membaca instruksinya, ya, membaca instruksi cara mengerjakannya. Nah, tugas kelompok ini anak-anak diminta untuk membuat diorama ekosistem. Nah, setelah membaca instruksi, anak-anak nanti bisa langsung apa? Menggunting atau mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, anak-anak langsung mengerjakan apa? LKPD individu. LKPD individu itu yang ini. Nanti anak-anak Bu Helin minta untuk apa? Untuk menentukan dengan menuliskan jawabannya yang benar sesuai dengan kalimat perintahnya atau kalimat pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan terkait kegiatan hari ini? Tidak. Nah, selain itu kalian juga sudah mendapatkan sumber belajar lainnya. Kalian bisa mengeluarkan dulu alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, buku LKS, buku paket, gunting itu dipersiapkan.
Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, sekarang anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas kelompoknya terlebih dahulu. Paham? Terus habis itu kita buka dulu. Terus buka dulu biar mudahnya nempel. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD kelompok dan individu? Ada yang belum? Ya, segera diselesaikan ya. Sambil menunggu teman kalian yang belum selesai, nanti setelah ini anak-anak akan ibu minta untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Nah, presentasinya itu sesuai dengan urutan undian yang sudah kalian dapatkan. Kelompok 1 atau kelompok serigala dapat nomor undian nomor berapa? Nomor 2. Yang monyet 4. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky, wanna to say. Suara tembakan Jedor. Suara tembakan Jedor, jedor, Suara tembakan jedor, jedor, jedor. Suara basoka Boom, Suara basoka boom, boom, Suara basoka boom, boom, boom. 1, 2, 3 is on me. It's on you. Silent please. Nah, sekarang Belin minta, adakah yang belum selesai? Nah, sekarang minta tolong untuk dirapikan terlebih dahulu meja kalian. Karena setelah ini Bu Elin akan meminta kalian untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Supaya lebih tenang, bisa mengelola perasaan kalian, Bu Elin minta kalian untuk duduk tegap terlebih dahulu. Kita akan melakukan teknik stop. Sekarang, segala aktivitas yang kalian lakukan ditinggalkan sejenak. Nah, sekarang minta tolong duduknya yang tegap. Kemudian kedua tangan kalian letakkan di atas paha kalian masing-masing. Sudah, Excel? Kemudian sekarang Belin minta kalian untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Sekarang Belin minta untuk tarik nafas pelan-pelan dari hidung, keluarkan secara perlahan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan teknik stop tadi? Nyaman, sejuk, rileks. Oh ya, nah supaya apa toh biar kalian melakukan ini? Nah supaya kalian lebih bisa mengelola dan siap untuk melakukan presentasi di depan kelas. Pak Serigala dipersilahkan maju ke depan. Selamat pagi ya, Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami adalah nomor 1 akan menjelaskan diorama yang sudah kami buat. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal atau sendiri. Kelas
Ketiga itu komunitas adalah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara individu Tepuk gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujap. Tangan kiri kasih gujap. G-double-O-D-G-O-B gujap. Gujap asyik. Gujap. Gujap asyik. G-double-O-D-G-O-B gujap. Gujap asyik. Gujap. Gujap asyik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Adakah yang mau ditanyakan dari presentasi yang sudah dilakukan kelompok 1? Tidak. Oh ya. Sekarang kalian sudah selesai melaksanakan presentasi mengenai diorama yang sudah kalian buat tadi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengkonfirmasi jawaban anak-anak mengenai apa? Mengenai LKPD individu yang sudah kalian buat. Sekarang Bu Herlin minta anak-anak untuk menukarkan lembar jawaban LKPD individu yang sudah kalian kerjakan sesama kelompoknya ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? Coba kelompok 1 minta dibacakan soal nomor 1 dan pilihlah jawabannya. Tentukan jawabannya yang benar. Yuk, 1, 2, 3. Makhluk hidup tunggal. Iya, makhluk hidup tunggal itu disebut apa? Dalam komponen penyusun biotik, individu. Berarti di mana gambarnya yang individu? Yang C. Dari apa yang sudah kalian pelajari tadi, kalian itu sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Ada yang tahu ekosistem dari apa yang? Ya. Nah, benar. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup yaitu abiotik. Nah, komponen penyusun ekosistem biotik itu adalah ada komponen penyusun atau tingkatan organismenya. Ada apa saja tadi? Ada singa. Nek singa di sini itu hidupnya apa? Nek cuma satu tuh disebut apa? Individu. Kemudian kalau berkelompok sama jenisnya populasi. Kalau ini bermacam-macam populasi, ada populasi monyet, ada singa, iya, komunitas. Jadi yang disebut komunitas itu adalah komponennya. Komponen itu yang ada makhluk hidupnya dan ada makhluk yang tidak hidupnya, atau ada komponen biotik dan abiotiknya. Sedangkan ini mereka itu saling apa? Berinteraksi atau berketergantungan antara satu dengan yang lain. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan tuh bisa nggak hidup tanpa adanya tanah? Tidak bisa. Makanya itu yang disebut ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Apakah di sini sudah jelas? Sudah. Jadi kalau yang dimaksud ekosistem itu adalah komponennya. Tapi terkadang anak-anak itu mengalami miskonsepsi atau salah paham. Karena kita sering menyebutkan ekosistem itu adalah habitatnya. Misalnya ekosistem sungai, ekosistem hutan. Nah,
Padahal yang hutan itu adalah tempat tinggalnya atau habitatnya, bukan ekosistemnya. Ekosistemnya tuh ini, matahari atau cahaya matahari sama hewan makhluk hidup yang lain. Sekarang untuk memudahkan anak-anak dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu bersama-sama, yuk. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tinggal. Komponen ada dua, biotik makhluk hidup. Tak hidup namanya abiotik. Individu adalah hanya satu makhluk hidup. Populasi kumpulan makhluk hidup sejenis. Komunitas kumpulan bermacam populasi. Semua akan kita pelajari. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Bu Herlin akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini. Kegiatan kalian yang kalian lakukan hari ini itu apa saja tadi? Ada apa saja? Membaca. Mempresentasikan apa? Diorama. Diorama apa? Tentang apa? Ekosistem. Terus? Membaca. Terus apa lagi? Menggunting, menyanyi ya. Terus kalian tadi kan sudah membuat diorama ekosistem. Nah, kalau yang disebut dengan komponen organismenya ada apa? Tingkatan organismenya tadi? Ya, apa? Hanifah? Individu. Terus ada apa lagi? Populasi, komunitas, ekosistem. Nah, sekarang Bu Herlin akan membagikan anak-anak soal evaluasi dan pembelajaran. Soal evaluasi dan pengenalan diri, penilaianku. Nah, nanti anak-anak Bu Herlin minta untuk mengerjakan dan mengumpulkan ke tempatnya Bu Herlin. Tabu fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sekarang Bu Herlin ingin melakukan refleksi anak-anak mengenai pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran ini, kalian itu tahu tentang apa anak-anak? Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan ekosistem. Terus ada lagi? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Herlin minta salah satu yang bertugas memimpin doa dipersilahkan maju ke depan. Berdoa bulan. Terima kasih Bet. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau dalam mengajar atau proses belajar mengajar ini Bu Herlin memiliki banyak kesalahan, baik perkataan atau perbuatan kepada anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Kemudian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.